bakalan seru banget. Jadi kalian semua siap-siap ya buat dengerin cerita sejarah yang bakalan bikin lu semua kagum, tapi mungkin sih bakal bikin lu semua mikir-mikir sedikit ya. Juga dari gue Akila. Di topik kita hari ini tuh soal perjuangan Aceh di masa revolusi Indonesia, khususnya tentang tokoh besar yang namanya Daud Berue. Kalau kalian belum pernah dengar nama ini, tenang aja, kita bakal ngebahas semuanya dari awal, mulai dari siapa sih dia sampai kenapa dia jadi salah satu tokoh yang paling penting di Aceh. Halo semuanya, gue Aura. Dan gue tuh penasaran banget soal Daud Berue. Katanya beliau gak cuma sekedar tokoh revolusi, tapi juga seorang ulama yang dihormati banget di Aceh. Gimana ya ceritanya? Kok bisa perjuangan beliau ini menjadi sorotan sampai detik ini? Nah, benar banget ya guys, apa kata si Aurel. Gue udah pernah baca-baca juga. Jadi Daud Berue ini gak cuma sekedar penting buat Aceh, tapi penting juga buat keseluruhan yang ada di Indonesia ini. Jadi kalau kalian baca-baca nih, pernah baca-baca tentang Daud dan pernah lihat juga kisah hidup perjalanannya itu. Nah, kisah hidupnya itu penuh banget yang namanya perjuangan, konflik, sampai dengan keputusan besar yang sebenarnya keputusan besar itu pasti ya nggak mudah untuk diambil. Bener banget. Gimana ya? Dia tuh nggak cuma ngurusin politik aja. Ada nilai-nilai agama, budaya, sama identitas Aceh yang selalu dia bawa dalam perjuangannya. Menurut gue, orang kayak gitu tuh jarang banget, apalagi di zaman sekarang. Setuju banget. Makanya kita harus ngomong panjang lebar soal beliau. Siapa tahu ada pelajaran yang bisa kita ambil dari perjuangannya, baik buat dia sendiri maupun buat kondisi di Indonesia sekarang. Jadi buat kalian yang lagi dengerin, siap-siap aja. Jangan lupa sediain kopi dan cemilan biar makin asik ngobrolnya. Nah, topik pertama yaitu siapa sih Daud Berue? Oke, jadi dimulai dari gue ya. Jadi gini, pada awalnya dari mulai kisah kecilnya, Daud Berue itu lahir pada tahun 1899 di Pidi atau Pidinya ya. Pokoknya itu salah satu kota yang ada di Aceh. Jadi ya bisa kita bayangin aja, itu pada zaman penjajahan Belanda lagi kuat-kuatnya, dan dari kecil beliau itu udah kelihatan banget bakatnya, terutama di bidang agama. Iya, bener banget. Dia belajar agama sejak kecil dan terus mendalami pendidikan agama di daerah. Itu tuh kayak semacam pesantren kalau di Jawa. Makanya gak heran kalau dia akhirnya jadi ulama yang besar, yang dihormatin banget nih sama orang-orang Aceh. Tapi yang gue lebih kagum, dia tuh gak cuma pintar soal agama, tapi dia juga punya jiwa kepemimpinan yang kuat banget. Sebelum Indonesia merdeka, dia tuh udah ngajak rakyat Aceh gitu buat lawan penjajah. Jadi dia tuh udah kayak motivator yang gak cuma ngasih wejangan gitu. Jadi tapi juga buat orang semangat buat berjuang. Betul banget ya si Aurel. Dan begitu juga waktu Indonesia merdeka pada tahun 1945. Si Daud ini nih langsung dapat posisi penting. Terus di tahun berikutnya pada tahun 1947, itu 2 tahun kemudian ya, Daud diangkat menjadi gubernur militer Aceh, Langkat, dan Tanah Karo. Posisi ini tuh strategis banget. Karena apa? Karena dia itu gak cuma sekedar ngurusin Aceh, tapi juga wilayah sekitar yang penting banget nih buat Republik Indonesia. Ya, dan jangan lupa juga, Aceh waktu itu dikenal sebagai salah satu daerah yang paling solid mendukung kemerdekaan Indonesia. Salah satu buktinya tuh ya sumbangan pesawat pertama Republik Sulawah RI-001 itu benar-benar wujud nyata dukungan mereka buat Indonesia. Iya, dan lu bayangin aja nih, gimana Daud Berue meyakini rakyat Aceh buat ikut nyumbang. Aduh, gimana ya?
kondisi ekonomi mereka tuh waktu itu juga nggak gampang banget, tapi mereka tuh rela. Itu berarti rakyat Aceh punya kepercayaan yang besar banget sama beliau. Nah, iya betul. Karena Daud Berweh ini punya karisma yang luar biasa. Dia benar-benar bikin rakyat Aceh itu bisa percaya dan yakin banget nih sama beliau kalau perjuangan mereka nggak bakal habis sia-sia. Tapi ya namanya cerita ya itu tuh nggak selalu mulus sih. Karena setelah merdeka hubungan Aceh sama pemerintah pusat itu mulai ada masalah. Nah yang seru nih, kita masuk ke topik kedua yaitu hubungan Aceh dan pemerintahan pusat. Ini nih yang paling menarik ya guys. Jadi setelah Indonesia merdeka, ternyata hubungan antara Aceh dan pemerintahan pusat itu nggak selamanya harmonis. Ya namanya suatu kondisi dan cerita ya nggak bakal selamanya berjalan dengan mulus. Salah satu masalah besarnya itu terjadi pas status Aceh sebagai daerah istimewa itu dicabut, kemudian Aceh itu digabung ke Sumatera Utara. Ya, hal itu tuh bikin rakyat Aceh, terutama Daud Berweh, ngerasa dikhianatin. Bayangin aja, mereka udah bantu Indonesia mati-matian, tapi malah diperlakuin kayak gitu. Dan kalau gue lihat ya, Aceh itu punya kebanggaan tersendiri soal identitas mereka. Mereka tuh pengen tetap punya otonomi, terutama soal syariat Islam. Tapi pas pemerintah pusat nggak memenuhi itu, ya wajar aja sih kalau mereka marah sama pemerintah. Benar. Jadi Daud Berweh ini akhirnya mulai ngerasa kalau pemerintah pusat ini nggak adil, pemerintah pusat ini nggak menghargai perjuangan Aceh juga selama ini. Nah ini nih yang jadi akar permasalahan sekaligus awal mula konflik yang akhirnya dari yang mulai kecil terus jadi sedang yang akhirnya jadi gede banget. Ya gue setuju sih, kalau gue dari posisi beliau, mungkin gue juga bakal ngerasa sakit hati. Soalnya Aceh itu kan udah kasih segalanya buat Republik Indonesia, tapi malah kayak nggak dianggap spesial lagi. Masalahnya ya, ini nggak cuma soal perasaan doang, dampaknya tuh besar banget ke hubungan pemerintah pusat sama daerah. Apalagi rakyat biasa yang akhirnya jadi korban dari konflik yang berkepanjangan ini. Kita masuk ke topik ketiga yaitu Darul Islam dan pemberontakan di Aceh. Oke, sekarang kita masuk ke momen yang besar banget nih dalam hidupnya si Daud Berweh. Pada tahun 1953, Daud akhirnya bikin keputusan besar yang keputusan ini tuh cukup kontroversial ya guys. Keputusannya apa sih? Keputusannya itu dia ngumumin kalau Aceh fix bergabung dengan gerakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia atau kalau yang kita tahu nih ya disingkatnya dengan DI atau TII. Buset, itu berarti semacam deklarasi pemberontakan ya? Tapi kenapa sih dia sampai memilih langkah itu? Kenapa tuh Ral? Karena dia tuh kecewa berat gitu sama pemerintah pusat. Menurut Daud Berweh, pemerintah itu nggak serius menghargai Aceh, terutama soal syariat Islam. Buat beliau itu harga mati, nggak bisa ditawar lagi. Tapi ya Ral nih, Yakil juga ya, lu berdua bayangin gak sih dampaknya tuh gede banget gak sih? Aceh yang tadinya damai, terus Aceh jadi medan perang lagi. Dan yang paling kasihan itu, ya udah jelas banget gak sih yang paling kasihan yang gak bisa berbuat apa-apa dan gak punya kekuasaan atau wewenang yang besar, yaitu rakyat biasa. Rakyat biasa tuh ya ibaratnya udah gak punya apa-apa, terus mereka harus ngalamin perang setelah baru aja terjadi perang selesai kemerdekaan. Kan kayak, aduh buset. Iya, banyak banget lagi rakyat yang kehilangan rumah, keluarga, dan kehidupan mereka ya berubah total. Tapi ya, kalau dilihat dari sisi Daud Berweh, dia tuh cuma pengen hak Aceh dihormatin. Itu sih nggak salah ya. Ya sih. Akhirnya gerakan DI atau TI di Aceh selesai tahun 1962. Tapi ide-ide yang diperjuangkan sama Daud Berweh ini
tetap hidup sampai sekarang. Kita masuk ke topik keempat, warisan Daud Berweh. Nah ini nih yang udah mulai mendekati akhir-akhir ya. Jadi kita masuk ke warisannya. Nah sekarang kita bahas warisan yang udah ditinggalin sama si Daud Berweh. Apa aja sih warisan yang udah diberikan Daud kepada Aceh dan yang paling penting buat Indonesia? Oke, salah satu yang paling kelihatan ya status Aceh sekarang yang sebagai daerah istimewa. Sekarang Aceh udah punya hak buat menerapkan syariat Islam. Itu nggak lepas dari perjuangan panjang Daud Berweh dan rakyat Aceh. Bener banget. Meskipun secara konvensional banyak orang Aceh yang tetap hormatin dia sebagai pahlawan. Buat mereka, Daud Berweh itu simbol dari perjuangan Aceh yang berani ngambil keputusan yang besar banget. Nah, dan menurut gue pelajaran terbesar dari Daud yang bisa kita ambil yang paling penting itu pentingnya mempertahankan identitas. Tapi ya harusnya itu bisa dilakukan tanpa harus ada korban sebanyak itu. Tapi ya namanya zaman dulu ya selalu dilakukan secara kekerasan gak sih? Gue setuju banget. Dan ini juga ngajarin kita kalau dialog antara pusat dan daerah itu penting banget. Jangan sampai konflik kayak gini itu terulang lagi ya di masa depan. Nah jadi itu dia tadi 4 topik yang udah kita bahas mengenai Daud Berweh di Aceh. Jadi apa nih guys kesimpulan kita? Kalau gue pribadi sih ya tentang Daud dan perjuangannya itu banyak banget. Gue pribadi banyak belajar dari apa yang udah kita bicarain tentang Daud, mulai dari awal mulanya, terus dari akar permasalahannya sampai pas dia meninggal itu gue Dia masih ninggalin warisan, bahkan bikin Aceh itu bisa nerapin syariat sifat-sifat Islam. dia, Iya, dan sifat-sifat dia bener bisa banget. kita telusurin. Kalau gimana Ra? Yang paling keren itu dia bisa buat rakyat Aceh tuh kayak mau nyumbang gitu, padahal kayak mereka tuh nggak Ekonominya punya, juga lagi maksudnya kayak susah. ya iya keren banget. Jadi kita senang dapat tugas tentang Daud karena kita juga bisa sekaligus belajar tentang si Daud ini. Pahlawan Indonesia selain yang udah terkenal banget kayak Soekarno sama Hatta. Karena jujur ya kita tuh juga awalnya juga kurang tahu gitu loh, kita cuma pernah dengar aja tapi kita kurang tahu, kita kurang familiar sama Daud. Tapi untungnya setelah kita mencoba belajar baca-baca dan ternyata oke juga sih, ini tuh ini menurut gue sih ya salah satu tokoh perjuangan yang underrated. Karena emang orang-orang mungkin cuma tahu namanya aja, tapi nggak cuma tahu kalau si Daud ini mungkin terkenalnya di Aceh gitu, tapi nggak tahu gimana sih perjuangan dia. Dan orang-orang tuh mungkin cuma mikir kalau dia itu cuma berguna di Aceh. Padahal ya yang tadi udah kita bahas dan kita sering mention nih, kalau perjuangannya itu juga penting buat Indonesia, gak cuma sekedar penting buat Aceh. Bener banget. Jadi hal yang harus diambil itu kayak kita tuh harus tahu perjuangan dari pahlawan-pahlawan di Indonesia, nggak cuma pahlawan besar doang, banyak kok pahlawan yang underrated tapi itu juga penting gitu. Jadi kayak Peran besar iya, juga. kita harus ikutin tuh sifat-sifat positifnya mereka. Kayak tadi ya Daud tuh pantang menyerah, terus memberikan apa ya, positive vibes ya ibaratnya kalau di zaman Bersemangat. sekarang. Terus kayak sifat semangatnya dia nih nurun nih ke rakyat-rakyat Aceh, sampai kita nih ya yang bukan orang Aceh itu kita juga ketularan semangatnya dia. Terus apalagi ya banyak sih ya. Terus kayak yang paling kita seneng nih waktu kita baca tentang si Daud, ternyata rakyat-rakyat Aceh itu juga kayak ngerasa emang Daud ini menginspirasi mereka gitu. Jadi kayak sampai kita yang udah di zaman sekarang nih, Gen Z nih, kita juga ngerasa Daud itu memberikan dampak yang positif banget buat kita.
Dan kita juga berterima kasih pada Daud karena dampak itu nggak cuma dirasain sama rakyat Aceh, tapi sampai kita yang di Jakarta juga merasakan Di seluruh dampaknya Indonesia. itu, di seluruh Indonesia. Tuh. Jadi Udah. Jadi intinya intinya jangan pernah lupain pahlawan yang udah berjasa buat kita, buat Indonesia, karena kalau nggak ada mereka kita sampai sekarang nih masih perang nih. Betul. Kita masih kayak di tahun 1945 itu nggak bakal ada kalau nggak ada namanya tokoh-tokoh kemerdekaan itu. Kecil yang kayak Daud Berwe. Nah, kita nih gunanya generasi muda di zaman sekarang itu kita harus banyak belajar, kita harus nambah wawasan, kita contoh perilaku positif mereka. Bukannya kita ikut berperang sih, cuman ya kita harus tahu gitu loh sedikit-sedikit aja tentang sejarah mereka. Jadi kayak yang positif tuh bisa kita contoh, kita terapin di kehidupan kita. Jadi apa yang udah mereka lakuin buat kita itu semuanya nggak sia-sia, ada gunanya kok buat kita. tuh. Oke, itu aja dari kita bertiga, dan akhirnya ya guys, kita tutup podcast kita kali ini. Sampai jumpa di podcast selanjutnya.